Selamat pagi. Nah, kita akan mulai. Kali ini pembahasan kita mengenai diagram fasa ya. Jadi pada bagian ini kita akan belajar pertama yang ini issue to address itu bagaimana kalau kita combine dua elemen, equilibrium state-nya apa. Pada hal yang lebih spesifik itu menyangkut dengan komposisi di dalam hal ini nih, komposisi. Contohnya ini untuk diagram fasa. Kalau diagram fasa ini kalian cari tahu sendiri kenapa disebut diagram fasa, kenapa disebut fasa, dan kalau diagram udah pasti paham. Ini adalah campuran sebenarnya dari copper dan nikel. Ini adalah weight percentage, jadi persen berat ya, dan temperaturnya. Kemudian berapa banyak fasa yang terbentuk. Nah, ini mulai ada artinya fasa dalam artian apa yang terlihat, apa yang terjadi gitu, yang dialami yang sesungguhnya, apa komposisi tiap fasa. Jadi fasa ini ada komposisinya dan berapa banyak fasa yang terbentuk. Oke, nah ini kalian bisa lihat contoh dari ini, uh, gabungan atau campuran, atau kalau dalam bahasa ininya disebut dengan solid solution ya, solid solution. Kalau kita biasa dengar solution, ini kan larutan ya. Nah, kalau ini larutan padat. Jadi apa yang dilarutkan ini? Atom-atom nikel kan padat dia bentuk aslinya. Copper padat juga. Kalau gula dalam air ya, itu larutan gula dalam air, si gula itu terlarut. Nah, ini siapa yang melarutkan dan siapa yang terlarutkan itu tergantung seperti komposisi gula dan air tadi. Oke. Nah, ini Anda lihat perbedaannya agak susah kita untuk bedakan karena di sini ada yang fasa A, ada couple nikel dan copper, fasa B juga ada. Cuma kalau kalian lihat lebih detail, ini dia lebih yang bagian ini ya, yang bagian di dalam ini, yang dalam hitam itu dia teratur sekali, yang lain tidak teratur. Jadi ini disebut fasa A, yang ini, yang di luarnya atau di luar ini, di luar kotak hitam itu, yang di dalam kotak hitam itu fasa B. Jadi kalian sudah bisa langsung melihat fasa dalam artian di larutan padat itu adalah susunan atomnya ya. Oke, kita lihat contoh solution ya. Ini kasih contoh yang simpel aja. Solution itu boleh pelarut, boleh solid, liquid, atau gas. Ini single phase, jadi fasa tunggal. Mixture adalah atau campuran adalah sesuatu yang lebih dari satu fase, more than. Terus ada solubility limit. Jadi ini solubility limit adalah yang bawah kalian bisa baca, maximum concentration for which only a single phase solution exists. Oke. Jadi di sini ada, kalau Anda melarutkan gula dalam air, nah maka yang sirup itu tidak lain adalah gula dalam air, maka akan ada area di mana dia 100% liquid, jadi gula terlarut di dalam cairan. Ini sirup. Tapi kemudian kalau gulanya terlalu banyak Anda tambahkan, jadi kalau Anda start dari ini ya, ini kalau lihat, oke, sebelum saya bicara ini, lihat di sumbu X adalah komposisi, jadi persen berat dari gula di dalam air, di mana ini air itu 100, di sini air 100%, gulanya 0. Oke. Terus kemudian di sini gulanya 100%, nih airnya jadi 0. Nah, ini ada temperatur. Jadi misalkan
di temperatur ruang lah. Nah, kita tulis di sini sekitar 30 derajat. Kita anggaplah di sini Anda coba lakukan eksperimen ini. Ketika Anda tambahkan gula 20%, masih cair dia. 40% masih cair juga. 60% masih cair juga. Ketika 80% di sini, sudah ada cairan, gula plus air, tambah gula yang padat tadi. Oke. Nah, kita lihat ya, ini berikutnya sebenarnya. Kalau ini di 20 derajat ya. Sesederhana ini namanya solid diagram fasa. Yang disebut diagram fasa adalah diagram ini. Ini adalah diagram fasa. Nah, ini Anda lihat garis yang 20% ini. Di mana ini konsentrasi dia C, if C 65%, ini 65. Jika konsentrasi gula 65%, maka daerah sini ini masih sirup. Jadi kurang dari garis ini ke sana, ini masih sirup atau gula sudah terlarut di air gitu ya. Kental dia jadinya. Jika di atas 65% ke sana, maka ini adalah sirup plus gula. Jadi sirup yang tadi seperti madu itu kan kental dia. Anda lihat ada butiran gula padat di situ. Terus mungkin ada yang nanya, Pak, kalau sama dengan 60% ini daerah batas ini. Nah, di sini ada ini area di mana kedua-duanya juga ada nih. Sebenarnya ini bisa jadi mau jadi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan daerah sini adalah daerah transisinya. Komponen dan phase diagram. Nah, ini kita bicara soal elemen atau kompon yang ada di dalam alloy. Kali ini kita bicara solid solution. Kalau tadi ini adalah liquid solution. Jadi yang terlarut di dalam cairan. Nah, sekarang kita mulai bicara padatan di dalam padatan. Nah, ini Anda lihat siapa yang melarutkan, siapa yang jadi pelarut. Siapa yang melarutkan atau pelarut dan siapa yang terlarut gitu ya. Ada per dan ter gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini adalah elemen atau kompon yang ada di dalam alloy. Contoh Al dan copper contohnya. Okay. Fasa, the physically and chemically distinct material region that form. Jadi fasa adalah yang terlihat. Ini contoh mikroskop optik saja. Jadi terlihat kalau Anda lihat besi ya, kalau Anda perhatikan besi habis dipoles atau apa, kalau masih ada warna-warna begini, ini adalah beda fasa. Jadi yang ini beta, ini alfa, yang lebih terang, lebih gelap, ini sudah fasa berbeda. Oke, apa isinya nanti kita lihat. Nah, contoh ini tadi ya, masih gula juga. Kita lihat. Ini adalah fasa A. Posisi titik A, dia terdiri dari dua fasa. Ya kan? Ini 70 derajat, di mana di sini ada dua fasanya apa? Satu solid, liquid, kedua solid. Jadi di sini kan ada fasa 1, fasa 2. Kemudian ketika ini yang 70% ini Anda panaskan ini kan temperaturnya naik kan? Panaskan, terus sampai sini misalkan. Sampai di 100 derajat. Ini yang tadinya solid jadi meleleh dia kan, gula. Jadi liquid jadinya. Jadi tinggal
satu fasa. Nah, Anda sudah lihat dari 2 jadi satu fasa ya. Jadi fasa itu kita bisa ubah dengan cara melakukan pemanasan. Sesimpel dia cross garis ini. Nah, dari fasa ini Anda mau bikin 2 fasa lagi, gampang. Pada temperatur yang sama, tambahkan gulanya. Ini gula dari 70% ditambahin lagi, jadi 2 fasa lagi di sini ya. Jadi kita bisa merubah fasa itu dengan cara menaikkan temperatur atau menurunkan temperatur dengan cara melakukan ini, altering T temperatur atau altering C. C itu konsentrasi. Nah, ini adalah kriteria untuk solid solution ya. Misalkan contoh simple nickel copper solution, oke. Nah, pertama mereka harus punya kristal sistem yang sama. Udah belajar ya kristal sistem. Nickel copper nickel ini FCC dua-duanya, phase center kubik. Dan mereka itu punya elektronegativitas yang kira-kira sama, serta radius atom yang mendekati. Kalau sama sih enggak ya, serupa, saling yang mendekati lah. Ini kalau kita similar sama serupa, sorry ya. Bukan sama, kalau sama same, ini similar jadi serupa, mendekati atau boleh dikatakan. Jadi mereka ini akan highly mutual solubility. Jadi Anda tidak bisa bedakan kadang mana nickel mana copper ya. Nickel and copper are totally soluble in one another for all proportion. Jadi mau nickel lebih banyak atau copper lebih banyak, mau jadi pelarutnya nickel atau copper itu tidak ada bedanya karena mereka serupa. Kita lihat diagram fasanya. Nah, tadi kalau diagram fasa gula kan Anda lihat cuman ada satu garis ya. Nah, ini sekarang ini Anda lihat diagram fasanya ini ada bukaan daerah sini. Ada daerah tengahnya ya. Nah, di mana daerah tengah ini adalah kombinasi dari keduanya. Jadi ada liquid, ada solid gitu ya. L dan alpha. Kenapa alpha tidak ditulis dengan S aja solid? Karena alfa ini bisa macam-macam struktur kristalnya, jadi biasanya suka ditulis alfa aja. Dan alfa itu adalah fasa padat atau beta, fasa padat, dan seterusnya. Nah, ini indikator fasanya ada fungsi dari T, C, dan P. Jadi sudah ada macam-macam sebenarnya. Ini 3 temperatur, konsentrasi, dan tekanan. Jadi yang benar itu sebenarnya adalah T, C, dan P. Jadi diagram fasa ini, yang benar diagram fasanya itu ada 3 dimensi, ketambahan P. Cuman biasanya P kita jaga konstan ya. Nih, P selalu konstan. Nah, ini disebut dengan binary system karena dia terdiri dari 2 komponen. Ada nggak ternary, Pak? Ada. Berarti lebih dari 2, simple. Kita lihat di sini, nah ini sekarang temperaturnya tadi lebih tinggi lagi ya. Kalau mau larutkan nikel ke dalam copper. Ini kalau Anda lihat, kalau ini cuma dikasih sumbu X-nya weight persen nikel, maka kalau ke arah sana, fasa yang bertambah itu adalah copper. Artinya, kalau 20% nikel, 80%-nya adalah copper. Temperatur saya tidak perlu jelaskan. Tapi Anda lihat sesuatu yang unik di sini. Kalau dia 100% nikel, ya, ini, maka temperaturnya untuk dia sampai jadi cair itu sekitar ini. Oke. Sekitar lebih dari 1400. Kalau dia 100%-nya copper,
Kapar 100%. Temperatur dari solid ke liquid itu atau melting point-nya itu kurang dari 1100. Oke, unik ya. Kalau ini Anda campurkan, misalkan contoh ini 20 derajat, konsentrasi 20% nikel, maka yang terjadi adalah ketika dia sampai di sini, di atas 1100 itu masih juga dalam keadaan padat. Di atasnya ada padat plus cair, mulai ada cairan sampai di 1200 kira-kira. 1200 ke sini baru dia di liquid 100% dengan 20. Dengan menaikkan konsentrasinya ya, konsentrasi nikel naik, tambah lama dia tambah mengikuti melting point nikel. Ya benar lah ya, jadi campuran dari keduanya itu temperatur tinggi, temperatur rendah, mereka akan ketemu area di tengah sini untuk melting point-nya. Ya. Nah ini ada dua fasa jelas, satunya liquid, satunya solid solution. Ya. Dimana kemudian ada juga tiga fasa. Dimana tiga fasa yang mana nih? Liquid plus alpha ini, atau alpha ya. Jadi di sini ada tiga fasa ya. Tiga fasa itu adalah satu liquid, solid, dan ada tiga ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Ini adalah disebut sebagai isomorph binary phase diagram. Isomorph sama ya, isomorph, bukan isomorph binary phase diagram. Jadi disebut iso itu karena cuman ada serba sama dia bahannya. Kita akan lihat yang tidak sama. Sehingga Anda bisa tahu apa ini bedanya. Kalau saya jelaskan sekarang Anda tidak akan bisa tahu ini apa artinya. Cuman definisi katanya aja. Morph bentuk, iso sama, bentuknya sama. Tapi apa yang sama bentuknya di sini? Okay. Binary 2, diagram fasa. Oke. Nah, ini ada arti katanya. Dua komponen binary, Cu dan Ni, isomorph, IE, complete solubility of one component in another. Alpha system will extend from 0 to 100 weight percent. Oke, ini sudah mulai kelihatan jelas bahwa ternyata dia tidak akan ada bedanya ketika alpha fasanya ini bisa melarutkan nikel dari 0 sampai 100%. Ya. Jadi tidak terlihat perbedaannya. Oke. Nah, ini kita akan menghitung berapa persen diagramnya. Ada rule-nya. Rule pertama adalah kalau kita tahu T dan C, C0 itu artinya konsentrasi di saat C sama dengan 0, konsentrasinya saat dia 0 ya. Then we know which phases are present ya. Contoh biar jelas. Ini A pada 100 derajat Celcius, C dengan 100 derajat Celcius dengan konsentrasi 6 weight percent nikel. Ini 60, sorry. 1 fasa alfa. Ini fasa alfa. Bentar ya. Saya ada fasa alfa, kemudian yang kedua ini kan ketahuan ya. Kemudian yang B itu ada di konsentrasi 35%. Ini jadi 1250 derajat Celcius. Kita mau cari tahu. Kemudian ini adalah L plus alpha. Ya kan ada dua fasa dia. Ini ada satu fasa, yang satunya ada dua fasa. Contoh. Nah, sekarang kita coba ngitung nih.
Rule 2, kalau kita tahu T dan C0, maka kita dapat menentukan komposisi dari setiap fasa. Maksudnya komposisinya L plus alpha atau gitu ya. Kalau dia ada di tengah sini kan yang repot. Berapa liquid? Misalnya ada di sini. Ini sudah ketahuan misalkan berapa temperaturnya, ini kan tahu berapa konsentrasinya. Berapa persen liquidnya, berapa persen solidnya. Di situ kira-kira seperti itu. Nah, contoh yang tadi, contoh C cos ini 35% nikel pada 1320 derajat, dia hanya liquid saja, oke? Dimana Cl liquid sama dengan di konsentrasi di sini 35%. Pada temperatur D, TD yang ini TA ya, temperatur A. Pada temperatur D hanya ada solid 35% pada sama-sama masih 35% dengan di sini C alpha ya. Konsentrasi liquid, ini solid. Pada TB ada temperaturnya 1200. Di sini ada fasa alpha, both alpha and liquid present. Oke. Sini. Nah, dibuatlah yang namanya tie line. Jadi di garis ke sana, ke titik sampai dia batasan ini, sampai batasan solidnya, dibuat garisan. Jika mau ditanya nih, berapa persen sebenarnya, ini pertanyaannya sebenarnya begini, berapa persen liquid dan solid ada di B? Maka ketika dia buat garis, ketika dia bersentuhan garisnya dengan ini, area batasan liquid dan solid, L plus alpha ke liquidnya ke sana, sama yang ini ke sini, ini batasannya. Anda cek pada both alpha and L present, di sini C liquidnya sini 32 nikel ya. Kemudian yang di sana 43% C. Jadi Anda lihat C solid, C liquid. Oke. 32%, 43%. Sekarang bagian ke perhitungan. Maka ini kita tahu consider CO-nya starting ya, C0-nya ini C0 5. Pada yang adanya 100% liquid ini WL1 WA sama dengan 0. Ini 1 atau 100% ya, 1. Solidnya persen berat liquid 100%, persen berat solid 0%. Itu di sini kemudian ada ini untuk TA, TD ini. Jadi yang menunjukkan kedua titik tadi, yang ini dan ini. Sorry salah. Ini TA-nya yang atas, maaf ya. TA-nya yang atas, ini TD-nya yang ini. Oke. Maka kita buat persamaan seperti ini. WL ya sama dengan S bagi R plus S ini. R-nya mana? R-nya adalah ini. Ini kan udah di denote ya, R tuh yang sana, S itu ini panjangnya. Maka nilainya tidak lain tadi kan, ya, kalau balik ke sini ini adalah 43, kan S dulu. Panjang S tidak lain adalah 43 kurang 35 dikurangi bagi 43. 43 ini adalah R plus S ya. R plus S berarti kan R-nya adalah tidak lain adalah 35 kurang
Ini kurang 32 tambah yang atas 43 kurang 35 jadi 43 kurang 32. Maka segini persen dia. Kemudian yang baliknya sisanya tinggal ini dibalik atau 100% kurang 0,73. Jadi yang ada di sini persen beratnya ini atau yang ada di titik B ya, itu tidak lain adalah 73% liquid, 27% solid. Jadi ini pakai namanya rumus lever rule. Ya. Lever seperti dibuat lever. Jadi kalau ada di tengah sini tinggal ML-nya liquidnya berapa, M alfanya solidnya berapa. Nah kemudian ini ada di mana nih posisi yang kita tentukan, yang poin B-nya ini kan. Mereka harus seimbang. Maksudnya seimbang dalam artian ini weight persennya 100%. Berapa persen yang liquid adalah tidak lain adalah rumusnya ini. Oke. Jadi rumus ini bisa disederhanakan jadi seperti kalau liquid tidak lain adalah C alfa minus C0. Oke. Jadi yang alfa berarti mana ini? Konsentrasi di sini berapa? Jadi cari di sini Ca. Ini C0-nya dikurangi ini dibagi Ca kurangi yang ini Cl. Oke. Nah, kalau mau cari W alfa tinggal 100%, ini sih mas pakai rumus boleh atau langsung 100% kurangi ini. Sesederhana itu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita dinginkan si ini copper nickel alloy ya. Contoh kita cooling. Tadi kan yang tadi dipanaskan ya. Tadi kita sama juga ternyata. B, Anda lihat nih ya. Ketika dinginkan, apa yang terjadi di daerah sini? Kalau yang hijau kita gambarkan cair, biru kita gambarkan sebagai mulai terjadi padatan. Nah, ini mulai seperti ada titik-titik ini namanya nukleasi, mulai tumbuh. Kalau yang tadi di sini ada 35% nikel, 46% nikel, di sini 35% nikel yang liquid, ini yang solid. Oke. Di C Anda lihat, di sini Anda lihat apa yang terjadi sebenarnya. Ini daerah ini terjadi proses pembesaran padatan tadi yang tadinya masih nukleasi, masih bayi ya, kalau boleh kita bicara dia nucleation, start dari nukleus, dia mulai membesar, persen beratnya juga nambah di sini, ini liquidnya berkurang 32, ini solidnya, solidnya ini salah nih, 32, persennya beratnya ini harusnya bertambah nih, 43, harusnya, bentar, 435, 46. Iya, maaf. Ini hanya yang bagian padat saja. Jadi 43 bagian padat saja kalau Anda lihat ini ke sini ini ya. Jadi lihat sampai ke sini. Konsentrasinya, sorry. Ini konsentrasinya juga. Oke. Kita teruskan lagi. D 24% yang liquid. Ini sorry, ini campuran, maaf ya. Jadi liquid plus alpha, tidak termasuk liquidnya sendiri. Liquid itu yang terpisah sendiri ya. Liquid plus alpha ini mulai terjadi di sini 24
dan 36. Jadi tidak bisa jumlahin 100%. Ini kalau dari awal kita jumlahin tidak 100% juga kan. Jadi kemudian terus ketika di F sudah hitam begini. Jadi ini yang tumbuh makin besar akhirnya jadi satu bagian kristal gitu. Kemarin kita udah bicara kristal, ini arahnya beda-beda nih, kristal yang tumbuh gitu. Sementara ini 100% cair. Oke. Nah, ini adalah proses bagaimana terjadi transformasi fasa namanya, dengan cara kita mendinginkan. Kalau kita panaskan ini akan berubah begini. Nah, yang kita lihat sekarang adalah apa yang ada di core versus equilibrium structure-nya. Ini kita anggap C alpha dia akan berubah. Ini ya, C alpha itu yang ini, alpha itu yang biru kan. Yang padat akan berubah selama kita lakukan proses solidifikasi atau proses dibuat jadi pemadatan atau pendinginan lah ya kalau dalam bahasa tadi. Ini kita lihat first alpha solidify has konsentrasinya 46%, last yang terakhir dia konsentrasinya C alpha itu jadi 35%, weight persen beratnya. Nah, ini kita bisa lihat dia mulai tumbuhnya seperti ini ya. Berikutnya pelan-pelan dia tumbuh. Anda lihat ya bagian ini misalkan. Ini tumbuh, jadi dia membesar gitu. Dan seterusnya. Dimana konsentrasinya tadi konsentrasi nikel kan dari 46 ke 35. Nah, alfanya ini apa? Tentu saja ini alfa adalah padatan yang isinya nikel sama copper. Terus kita lihat ada mechanical property dari copper nickel system ya. Jadi copper dan nikel ini komposisi weight percent. Ini ada tensile strength, sorry. Jadi kalau Anda kasih ditarik gitu ya, diuji tarik, ini kalau nikelnya bertambah, dia semakin besar energi yang Anda harus berikan daya tariknya. Tapi dia punya nilai maksimum di sini. Oke, di sekitar 60%-an. Di sini dia paling besar, kemudian kalau Anda tambah lagi jadi lunak. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa bahan ini ya, kita bisa buat bahannya, campuran bahan ini bisa lebih kuat dari bahan masing-masing. Kalau cuma tembaga saja, ya cuma di sini. Kalau cuma nikel saja hanya di sini. Kalau kita campur keduanya, 60% dia lebih kuat lagi. Ya. Kemudian kita bisa lihat elongation-nya. Pure copper tinggi, pure nickel tinggi, tapi kemudian di daerah ini dia rendah. Artinya apa? Ini kan kurva selalu dikasih keduanya ya. Tensile, elongation. Kalau ini artinya ini kalau dia perlu lebih besar untuk membuat dia putus gitu ya, maka dia lebih keras. Tapi karena lebih keras, sesuatu itu lebih getas, lebih kaku. Sehingga ini kalau diuji tarik dia langsung putus, ini masih ada perpanjangan sampai ini kan tadinya kalau yang ini Anda tarik dia akan memanjang sampai 50% lebih, atau ini 50% lebih. Pas di sini dia cuma bisa berpanjang sampai 30% dari panjang yang inisial yang Anda tarik. Itu sudah hukum alam. Sekarang kita masuk ke diagram fasa berikutnya yang namanya binary eutectic system. Di sini tetap masih dua komponen. Nah, isomorfiknya tadi sudah hilang. Eutectic itu artinya itu punya special composition. Ini yang punya pada sesuatu yang minimum
dan melting temperaturnya. A minimum itu maksudnya apa? Ini contoh copper dan Ag apa ya? Perak ya. Argentum perak. Ini di sini yang disebut eutectic itu adalah area ini. Titik ini. CE. Kenapa disebut eutectic? Ini kalau Anda lihat komposisi lihat yang bagian liquidnya aja dulu buat fokus untuk bisa lihat. Ketika dia persen dari Ag-nya ditambah terus gitu. Pada daerah sini dia liquidnya kan fasa liquidnya dia terus bertambah gitu ya. Artinya kalau di 20%, kasih contoh, kalau di 20% itu pada temperatur di atas 1000 masih di atas 1000 lah ya, kita ambil di atas 1000 berarti ini liquid. Ketika di sini ini kan sudah di bawah 1000. Di bawah 1000 dia masih ketemu liquid juga. Tapi kemudian ketika ditambah dia kembali naik nih. Nah, dan punya dua fitur yang unik lain, yaitu yang pertama di daerah sini, beta, liquid plus beta, ini alpha plus beta, ini dua-duanya padat. Oke. Di sini ada falsa alpha saja. Ini beda struktur berarti ya. Ini fasa beta, di sini campuran keduanya. Oke. Di daerah batas ini ada garis. Yang garis ini garis lurus ini. Di sini di atas garisnya L plus alpha. Plus alpha ini liquid plus alpha, di sini liquid plus beta. Area kecil ini. Dan pertemuan ini kalau Anda tarik garis di sini akan membentuk karakter si betanya seperti apa. Demikian juga di alpha. Jadi seperti ada apa ya, ada titik puncaknya. Kalau sini ini tidak terlalu kelihatan, tapi jelas antara ini ke sana, terus tiba-tiba terjadi penurunan sini, ini ada seperti ada garisnya tidak nyambung gitu ya. Jadi ada tiba-tiba terputus, kemudian dia bentuk berikutnya kurvanya lain lagi. Nah, ini adalah eutectic system. Semua yang ada seperti ini disebut dengan eutectic. Has spatial composition with a minimum and melting temperature tertentu. Jadi di sini Anda akan ketemu seperti S itu ada eutectic systemnya, di mana di titik eutectic systemnya Anda akan ketemu padat, cair, gas. Dari H2O itu mereka ada di titik tersebut. Jadi di sini Anda akan ketemu fasa alfa plus beta, L plus beta, ya, L plus alfa, atau alfa beta plus liquidnya ada semua di sini. Mereka ada di satu waktu. Ini oke, saya sudah jelaskan. Ini adalah alpha mostly Cu, B mostly Ag ya. Jadi alpha beta itu mostly Ag, mostly Cu. Te adalah no liquid below Te. Jadi ini adalah Te, temperatur spesial tadi yang adalah lain adalah ini. Ya, di bawah dia tidak ada liquid, di sini atasnya ada liquid sedikit. Ce adalah komposisi di saat di Te tersebut. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi ini reaksinya bisa bolak-balik. Di daerah Ce ini, di LCE-nya, itu tidak lain adalah reaksi bolak-balik dari alfa C alfa E plus beta C beta pada E. Ini pada E semua ya. Ini konsentrasi alfa, konsentrasi beta. Jadi itu dinamis sekali ya. Boleh dikata mau bilang equilibrium, bukan. Ini daerah yang sangat-sangat labil. Sedikit tambah temperatur dia liquid,
dikurangi temperatur jadi solid. Terus kemudian konsentrasinya berubah, dia langsung jadi L plus beta, berkurang jadi L plus alfa saja, asal di atas TE-nya. Jadi ini sangat-sangat labil, metastabil. Nah, persen beratnya tidak lain adalah ini. Jadi kalau Anda lihat ini proses atas bolak-baliknya di 71,9 weight percent Ag ini posisinya CE. Kalau Anda dinginkan, yang terjadi adalah ini. Atau yang ini Anda panaskan jadi ini, jadi liquid ya. Ini kan liquid ya, L liquid. Ini alfa padat. Jadi padat cairnya itu di sini dua-duanya ada. Kemudian ada contoh lain, ini eutektik dari PBZN. Sama lagi ada titik ini. Nah, ini Anda lihat di sini 71,9% dari Ag. Ini ada 61,9% dari Sn untuk terlarut di dalam Pb. Oh ini ada pertanyaan. Nah ini bisa jadi ya nanti kalau ujian kayak gini soalnya. Untuk 40% dari Sn dan 60% dari Pb, alloy at 150 degree C, tentukan fasa yang ada di saat di sini, posisi ini 40% berarti 20-40 sini pada 150, jadi kira-kira di sini. Kan? Tadi kalau kita lihat ada jawabannya simpel kan, alfa plus beta. Komposisinya berapa? Komposisinya berapa persen? Lihat di bawahnya. C alfa, C betanya Anda harus geser lagi ke pakai lever rule tadi ya. Jadi R, S ini berapa? Ke sini, terus ini ke sini. Jadi di sini 11, sini 99. Jadi rumusnya alfa 67, beta 33. Oke, saya persingkat aja, tadi Anda tinggal balik ke proses yang tadi. Ini tinggal gampangnya kan kalau masukin rumus CB kurang CO, CB kurang CA, CB kurangi CO, terus CB kurangi CA, lever rule kan. Yang bawahnya CO kurang CA, terus CB kurang CA. Jadi Anda lihat suatu keteraturan di sini. Kalau melihat weight percentage dari A, dari alfa, alfa berarti ini, maka yang depan dua ini itu beta. Alfanya 1 aja. CO selalu. CO ada di posisi sini. Ketika ngitung yang beta, kita pindahkan ini ke depan. Kan harusnya selalu yang lebih besar ya, yang dikurangi. Kalau enggak nanti dapatnya minus. Kemudian ini dua-duanya CA. CB-nya di sini menggantikan yang CA tadi. Inilah lever rule-nya. Jadi kalau mau hafal persamaannya mudah. Contoh yang kedua, jika dia ada di sini 40% tapi 220 derajat. Oke. Maka jawaban adalah alfa plus L. Masuk area ini kan alfa plus L. Tapi berapa persen liquid dan berapa persen alfa? Gampang lagi, lever rule lagi. Anda tinggal garis ke sana, ketemu alfa di sini. Garis ke sini, ketemu liquid di sini. Kita cek. Oke. Ini tarik ke bawah 46 liquid, 17% alfa. Gampang lagi masukin persamaan dapat ini. Oke.
VA 21, WL liquid 0,79. Simple ya. Tapi kalau nggak perhatikan ya repot juga. Nah, untuk yang berikut, untuk yang permainan temperatur ini kita lihat CO pada kurang dari 2 weight percentage dari ini SN ya. Ini kita lihat pada room temperatur polycrystalline grain of alpha phase having composition CO. CO-nya di sini di nilai batas. Ini Anda lihat mekanismenya ya. Tuh. Oke. Apa yang terjadi? Jadi sama lagi tadi ya. Ini liquid, di sini area transisi liquid plus alpha, di sini alpha semua. Dimana dengan ini Anda lihat membesar, tapi kemudian di bawah sini, nah ini ada beta nih. Pas dia turun area sini ada titik-titik merah, ini adalah beta. Dimana beta itu adalah tadi dominan dia SN ya. Dan seterusnya. Ini eutectic system 3. Ini ada 1, tadi dibilang 1, maksudnya daerah 1 di sini. Jadi cuma perubahannya itu kenapa disebut 1? Perubahannya hanya pada alfa aja. Jadi dibagi-bagi daerah ini. Fase 2 adalah perubahannya terjadi perubahan ada betanya di sini, berarti udah area 2. Nah, ketiga itu yang di sini ini adalah eutectic system 3. Di sini Anda lihat liquid tidak terbedakan. Nah, di sini area ini sudah ada strip biru dan merah. Merahnya itu beta, yang birunya alfa. Tapi dia sudah di bawah garis yang ini, garis yang ungu nih ya, garis lurusnya. Terus oke, ini bisa dicari tahu gitu. Berapa persennya dari level tadi, berapa persen si alfa dan beta ya, mudah. Dan di mikrostrukturnya itu kelihatan seperti ini. Strip-strip ini kayak ini. Atau ini yang agak besar, ini yang persisnya. Oke, ini areala yang digambarkan secara keseluruhan. Nah, Anda bisa lihat, oke, ini batas eutectic growth direction. Ini dia tumbuhnya ke arah sana. Ini PB, ZN, PB, ZN, dan seterusnya. Jadi ada warna-warna seperti itu. Oke. Ini bedanya ya, kan kalau Anda mau hitung sama, saya tidak akan tunjukkan lagi, saya udah kasih contoh ya. Sangat mudah. Nah, seandainya pertanyaannya seperti ini aja, ini ada eutectic system, oh ada sampai 4 ini, sorry. Ada 3 pas di daerah dia, 4 di sini atau enggak, kemungkinan di sini. Jadi ini ada perubahan-perubahan seperti ini. Tadinya Anda enggak lihat, ini cuma biru aja, merah kan enggak ada. Pas lewat sini ada merah, strip-strip seperti itu. Ada istilah hypoeutectic, ada hypereutectic. Oke. Nah, yang hypoeutectic itu area ini. Jadi eutectic sistemnya ini ya, yang garis ini sebelah sana hypo, atau dia di mana konsentrasi dari ZN kurang dari 50. Eutectic sistemnya ini. Oke, Anda lihat ya, mikrostrukturnya sangat berbeda. Ini ada sedikit eutectic mikro, masih ada eutectic sistemnya di sini. Tapi kebanyakan di sini alfa dominan, ini beta dominan yang sebelah sini. Ini namanya hyper. Hyper artinya konsentrasi ZN-nya sudah berlebih. Ini konsentrasi ZN-nya kurang. Jadi sehingga timbul fasa beta sendiri.